Pesan sebenarnya dari perkumpulan kita ini, Pelaku UMKM di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus mengembangkan pemanfaatan pewarna alam untuk kain tenun. Bahan pewarna alam sangat mudah didapatkan dan memiliki ciri khas tersendiri. Inisiatif ini sebagai upaya diversifikasi bahan pewarna yang selama ini menggunakan warna tekstil. Pengrajin kain tenun di Ogan Ilir kini diarahkan untuk lebih mengutamakan warna alam pada produk yang ditawarkan. Dan selengkapnya, Tribuners, informasi tersebut akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Sumsel Agung. Selamat sore rekan Agung, silakan dengan laporan selengkapnya. Iraka dan juga Tribuners, bahan pewarna alam untuk membuat kain tenun ini sangat mudah didapatkan di daerah Ogan Ilir. Seperti misalnya dari kulit mangga, kulit pepaya, kulit manggis. Bahkan para pengrajin kini mulai mengembangkan pewarna alam dari kulit jengkol seperti itu. Dan pewarna alam ini memiliki keunggulan tersendiri dibanding tekstil. Di antaranya warnanya lebih soft, kemudian warnanya juga lebih berkarakter. Dan bagi pengrajin, pewarna alam ini tidak menyebabkan iritasi seperti itu. Dan untuk mengembangkan kain tenun dari pewarna alam ini memang dari segi waktu lebih lama dibanding pewarna tekstil. Jika biasanya kain tenun seperti songket, seperti jumputan maupun kain gebeng itu memerlukan waktu sampai 2-3 minggu, namun untuk kain tenun serupa yang menggunakan pewarna alam itu proses pembuatannya bisa sampai 1 bulan lebih. Kenapa? Karena untuk proses pencelupan kain ke bahan pewarna itu harus dilakukan secara seksama karena pewarna alam ini sensitif. Ketika cuacanya tidak menentu, maka saat proses pencampuran warna itu warnanya menjadi kurang ideal, sehingga perlu kecakapan dari penenun untuk memastikan warna yang diinginkan benar-benar didapatkan seperti itu. Dan kain tenun baik itu songket, baik itu kain gebeng dan kain jumputan, memang untuk harganya itu jauh maksud kami lebih tinggi dibanding dari bahan dari pewarna tekstil. Jika kain tenun dari tekstil itu harganya dibanderol 3-5 juta, maka untuk pewarna alam ini bisa sampai 10 juta rupiah per helainya seperti itu. Dan saat ini para pengrajin kain tenun di Ogan Ilir masih mempelajari bagaimana untuk caranya pewarna alam ini benar-benar mendapatkan warna yang ideal. Dan bagi konsumen atau masyarakat pecinta busana tradisional daerah, untuk kain tenun songket misalnya, itu setelah digunakan tidak dicuci, melainkan dijemur, tapi tidak di bawah matahari yang sangat terik, melainkan dijemur di daerah terbuka yang mataharinya cukup tetapi tidak terlalu terik seperti itu, untuk menjaga kualitas dari produk kain tersebut. Di Ogan Ilir, produk-produk kain tradisional ini dipasarkan ke berbagai daerah di Sumatera Selatan seperti Palembang, Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, dan juga ada yang dipasarkan ke luar Pulau Sumatera seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, ada juga yang ke DKI Jakarta. Dan untuk di luar negeri, pangsa pasarnya ini menyentuh hingga Singapura dan Malaysia. Para pengrajin berharap agar ada dukungan dari pemerintah daerah sehingga ke depan upaya pelestarian kain tenun tradisional menggunakan pewarna alam ini benar-benar dapat dilakukan secara berkelanjutan, mengingat bahan-bahan warna alamnya ini sangat banyak, sangat mudah ditemukan, tinggal pelaksanaannya atau praktik pengerjaan kain ini, karena ke depan
jika ada pemesanan yang jika ada pemesanan barang dalam jumlah banyak seperti itu, para pengrajin tidak kelabakan seperti itu untuk dapat mengerjakan pesanan-pesanan dari masyarakat. Dan juga promosi-promosi produk-produk dari Organ Ilir ini juga terus dilakukan melalui platform media sosial dan juga secara langsung lewat bazar-bazar yang diikuti di daerah. Demikian rekan Iraka yang dapat kami laporkan dari Organ Ilir, Sumatera Selatan. Semuanya pewarna alam itu bisa. Semuanya. Jadi ini printing bisa pewarna alam. Kain bebek, ini kain printing, songket, ya, dan juga itu bisa. Bisa. Kalau yang kita dulu itu baru yang ini dulu baru. Kalau bahan pewarna alam itu apa mudah didapatkan di daerah Organ Ilir? Oh iya dong. Dari hal-hal yang sepele aja Pak. Jadi kalau untuk pewarna alam itu bisa kita dapatkan di sekeliling. Contohnya daun ketapang. Daun ketapang itu kan penuh di Organ Ilir ini dan tidak pernah dipakai oleh masyarakat. Ngambur mahoni itu juga dan tidak membunuh pohon itu sendiri. Gitu. Dari ini batang seri, banyak bagas. Kalau bagas kan ada harus makan. Dia udah ambil warna. Jengkol? Ya, jengkol. Daun-daun. Jengkol itu, jengkol. Aduh. Kita mensiasati cara songket perajin soya ini karena cuci bisa, cuman nggak usah. Karena kenapa? Kalau kita cuci yang melintang. Nah, kalau kita cuci, urus ambil. Aman semen pakai ketan ambil. Yang ini jambut juga. Baru selesai digali kan, bagian digosok, kita serahkan pada para kain. Oh, kelompoknya itu. Bayar dari Afrika Selatan yang banyak beli. Pesan sebenarnya dari perkumpulan kita ini kita buka boleh. Kita kasih pokoknya istilah kata tuh penjualan barang sampai kita itu bisa tadi prosesnya nggak perlu kita ini kan kaget kita ini pokoknya jadinya dia seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.